A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, kita beri makna yang tadi sudah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Biasanya kalau orang itu punya nama dipanggil, apalagi yang manggil kekasihnya, langsung dek dek dek. Loh, Allah kan kekasih kita, ya toh? Allah kekasih kita, kita kekasihnya Allah. Nah, kekasih kita memanggil nama kita. Hei orang-orang yang beriman. Nah, takutlah kalian semua Allah kepada Allah. Allah memanggil, ya, itu untuk menasehati kepada semua orang iman. Pertama, supaya orang iman selalu takut kepada Allah. Haqqa, dengan sebenar-benarnya, tuqatihi, takut kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan mati sungguh kamu sekalian, orang-orang iman, illa, kecuali, wa antum, dan adapun kamu sekalian, muslimun, orang-orang yang menyerah terhadap peraturan-peraturan Allah Rasul, ya. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Kalau diartikan dengan sebenar-benarnya takut itu ya memang harus sampai mentok ibaratnya. Jadi sungguh-sungguh sebenar-benarnya, enggak dibuat-buat, enggak kuat supaya dikuat-kuatkan, enggak bisa dibisa-bisakan, enggak cocok dicocok-cocokkan. Nah, itu. Ya, tapi ada ayat fattaqullah mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah sepol kemampuan kalian. Nah, sebetulnya haqqa tuqatih dengan sepol kemampuan itu ya hampir sama. Takutlah kepada Allah dengan sepol kemampuan kalian. Artinya ya, kalau mampunya itu ibarat mengangkat beban, mampunya 50, ya angkatlah 50. Jangan kemudian membohongi pada diri sendiri. Saya ngangkat 20 saja lah. Itu namanya membohongi diri sendiri. Tidak mastata'tum, itu namanya semaunya. Nah, jadi mastata'tum itu ya sampai sebatas kemampuannya betul. Dan kalian semua jangan mati sungguh kecuali kalian dalam keadaan menyerah, dalam keadaan Islam. Jadi diusahakan matinya itu mati dalam keadaan menetapi peraturan agama. Berarti ya mati dalam keadaan tetap di dalam menetapi kewajiban ibadah kepada Allah. Ini dalilnya menetapi agama sampai mati ya ini. Bahkan dilarang oleh Allah, ya.
oleh Allah dilarang mati dalam keadaan tidak iman, tidak menetapi agama Allah. Nah itu supaya diusahakan mati dalam keadaan iman. Nah makanya dalam rangka itu kita terus dinasehati oleh pengatur pengurus kita. Nah selain itu memang sebagai kewajiban beliau, nah ini untuk meramut keimanan kita, terus dinasehati, terus kita diajak ngaji, supaya hidayah keimanan itu selalu teramut, ibarat tanaman selalu dipupuk, selalu disirami, supaya tumbuh dengan seger, tumbuh dengan sehat. Nah itu, dan harapannya, tujuannya supaya sampai mati tetap dalam keadaan iman. Waktasimu, dan menetapilah kamu sekalian. Tentunya waktasimu itu lebih dari sekedar menetapi. Berpegang teguhlah. Nah, waktasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian. Bihablillahi, dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya agama Allah. Ya, dinul Islam ini. Jami'an, dengan berjamaah. Wala tafarroku, dan janganlah berpecah belah kamu sekalian. Kemudian Allah menasehati kita semua di dalam menetapi agama Allah tadi, supaya ditetapi sampai mati. Nah, prakteknya menetapi agama Allah dengan cara jami'an, cara berjamaah. Nah, kenapa berjamaah? Karena dilarang firqah, ya. Wala tafarroku. Nah, karena berikutnya ada kalimat wala tafarroku, dan jangan berpecah belah. Harus berjamaah. Nah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab atasana Ali ibnu Bahrin ibnu Bariin. Hadasana Hatim ibnu Ismail. Hadasana Muhammad ibnu Ajlan an-Nafi an Abi Salamah an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza kharaja, ketika keluar, siapa salah satu 3 orang, ini maksudnya keluar dalam perjalanan yang jauh, fi safarin, di dalam bepergian, fal yu'amiru, maka supaya menjadikan pemimpin mereka, ahadahum, pada salah satu mereka. Ini pesan dari Nabi, ketika 3 orang dia keluar dalam perjalanan yang jauh, nah, maka salah satu dari 3 orang itu supaya diangkat, dijadikan pemimpin mereka. Nah ini, jadi menunjukkan bahwa yang namanya suatu golongan, suatu perkumpulan itu mesti harus ada yang mimpin. Nah dialah yang akan mengambil kebijakan-kebijakan. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yahillu, tidak halal, berarti haram, li salasatin, bagi 3 orang, yakununa, yang ada mereka 3 orang, bifalatin, di suatu daerah, atau bifalatin itu di permukaan bumi, maksudnya di suatu wilayah, suatu daerah, minal ardi, dari bumi, jadi suatu wilayah atau daerah dari bumi. Mana dia? Ila, kecuali ammaru, menjadikan pemimpin mereka, alaihim, atas mereka, ahadahum, pada salah satu mereka. Nabi bersabda, 3 orang saja yang hidup di dunia ini, ya, maka tidak halal hidupnya kecuali
apabila salah satu dari 3 orang itu diangkat menjadi pemimpin mereka. Kalau tadi itu termasuk dalam perjalanan. Nah, tapi kalau ini bukan dalam perjalanan, karena ini sifatnya sudah mukimin, orang yang menetap tinggal di suatu daerah di bumi, 3 orang saja. Maka tidak halal mereka hidup ini kecuali kalau salah satu dari 3 orang itu diangkat menjadi pemimpin mereka, ya, Amirul Mukminin mereka. Nah, di sini menegaskan bahwa pemimpin dalam agama itu adalah hukumnya wajib, ya, karena menyangkut halal dan haram. Berarti harus, wajib, ya, bukan sunnah, bukan penyempurna, tapi hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala berkata Muawiyah, qala bersabda, siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa mata yang mati bi ghairi imamin, dengan tanpa imam, tanpa pemimpin, tanpa pengatur agama, mata maka mati dia mitatan dengan mati jahiliyatan jahiliyah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Rawahu Ahmad, Nabi bersabda, barang siapa yang mati kemudian di dunianya ini dia tidak mempunyai imam, tidak mempunyai pemimpin, maka matinya orang itu dihukumi mati jahiliyah. Ya, mati jahiliyah, mati kafir, mati musyrik, ya sama. Padahal kan perintahnya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam, lah itu. Maka kalau tadi kok matinya jahiliyah, ya wah, berarti nggak cocok dengan apa yang dipesankan Allah tadi. Ya, maka orang harus mempunyai pemimpin. Tandanya atau sebagai pembuktiannya, ya tentunya seorang pemimpin tadi seperti apa yang sudah kita kaji, ya, dengan cara janji atau bai'ah. Ya, seperti gambarannya tadinya seorang warga negara itu tadinya nggak punya pemimpin, ya, begitu pemimpinnya dilantik maka resmi dia menjadi punya pemimpin. Atau seorang wanita dan laki-laki, seorang pria, seorang perempuan, itu dikatakan sebagai suami istri ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan ijab qabul qabiltu nikahaha bil mahril madkur. Maka yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Ya, tadi yang tadinya melihat saja dosa, berpegangan dosa, namun begitu sudah ada ikatan perkawinan menjadi pahala semuanya. Melihatnya pahala, berjabat tangannya berpahala, memberi nafkahnya berpahala. Pokoknya
panen pahala. Apa yang menjadikan mereka itu kok jadi panen pahala? Karena ada ikatan pernikahan tadi. Ya sama seperti orang sholat berjamaah. Ketika ada orang 1000 orang, di situ nggak ada imamnya, ya gerakannya sama. Mungkin dengan cara menggunakan kentongan, tung Allahu Akbar, tung Allahu Akbar, tung sami Allahu liman hamidah, tung Allah, sama gerakannya. Tapi ketika mereka tidak ada imamnya, ya namanya bukan sholat berjamaah, sholat bersama-sama, yang mana pahalanya ya hanya satu, itu pun kalau sempurna. Tapi walaupun nggak sampai, umpamanya nggak sampai 1000 orang, mungkin hanya 5 orang, kemudian di situ ada imamnya, kemudian ada makmumnya, maka sholatnya menjadi pahalanya berlimpah-limpah. Ada yang ditulis pahala sampai 25, atau ya bisa sampai 27.